Satu aja. Mertua dari neraka. Oke. Kok kayak gini sih? Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Ini adalah problem yang sebenarnya hampir semua orang ngalamin sih, terutama buat kalian yang baru nikah terus memutuskan buat tinggal bareng sama orang tua salah satu dari kalian. Karena gak mudah untuk menyatukan dua keluarga dari background yang berbeda untuk tinggal dalam satu atap. Gimana sih rasanya punya istri dan orang tua yang gak akur? Kita dengerin cerita dari istri tertekan karena perlakuan ibu. Istri tertekan karena perlakuan mertua berarti ya? Ya. Selamat pagi, maaf sebelumnya, saya dari Kaltim. Kami ngontrak. Pembukaannya di skip. Ya, ya. Kami ngontrak, setahun pernikahan kami berjalan dengan manis bersama asin pahitnya. Sampai kemudian ibu saya membujuk kami untuk tinggal di rumah ortu saya. Sayang uang sewanya, kata ibu. Awalnya kita menolak dengan baik-baik, tapi karena kerjaan saya dipindah luar kota dan saya nggak tega ninggalin istri saya sendirian, sedangkan istri juga punya kerjaan, akhirnya kami menerima tawaran tersebut. Praktis istri saya tinggal bersama orang tua saya. Saya pikir istri dan ibu bisa get along, ternyata ada kerikil-kerikil kecil. Mulai dari ibu komplain karena istri jarang masak atau istri yang betah di kamar dan jarang keluar kamar. Saya jawab komplain ibu dengan ucapan maaf, oke nanti saya sampaikan ke istri supaya dievaluasi. Padahal saya sangat paham bahwa istri saya adalah seseorang introvert yang punya anxiety disorder. Dan lagi, ibu saya kerap kali menggunakan bahasa daerah yang susah dipahami oleh istri. Jadilah mereka jarang berkomunikasi. Untuk urusan dapur, saya dapat laporan yang berbeda dari istri setelah saya tegur karena dapat komplain dari ibu. Menurut istri, dari awal pindah setiap istri masak selalu dikomplain ibu. Entah itu dari cara masak, rasa, atau jenis menu yang tidak sesuai dengan selera ibu. Sebagai alternatif, istri saya menawarkan beli makanan di luar, tapi ditolak sama ibu dengan alasan boros. Dari hal-hal yang tampak sepele tersebut, konflik mulai membesar setelah ibu menjadikan istri bahan pembicaraan bersama saudari-saudarinya, yaitu tante-tante saya, yang menjadikan reputasi istri menjadi buruk. Tante-tante bukannya memediasi, malah mengkompori dan membandingkan istri saya dengan anak-anak atau menantu mereka. Istri sering mendapat perlakuan sinis saat tante berkunjung ke rumah. Dan itu terjadi tepat di depan mata saya saat saya pulang. Saya selalu menguatkan istri dan memintanya memaklumi ibu saya. Manusia semakin menua akan kembali childish, kata orang. Kita anaknya yang harus lebih sabar. Istri saya pasti kuat, begitu saya pikir. Ternyata saya salah. Mental istri tergores. Bagi pengidap anxiety disorder, penderitaan terbesar adalah konflik batin antara ingin berinteraksi dengan orang lain dan di saat yang sama dia takut akan dihakimi oleh orang lain. Jadilah dia people pleaser yang canggung, terlihat gak percaya diri, ngerasa serba salah, kecemasannya makin bertambah. Saking cemasnya, dia sampai gemeteran saat aktivitas di rumah karena takut salah di mata ibu. Karena gak tega, saya memohon ke atasan untuk dipindah kembali ke kota asal. Akhirnya istri keluar dari rumah ortu saya dengan bumbu drama dari ibu tentunya. Kita ngambil kontrak lagi. Saya encourage istri untuk konsul ke psikiater. Saya ajak dia healing dengan sering piknik ke destinasi wisata terdekat. Saya juga minta pengertian ke ibu untuk lebih husnuzon lagi ke istri. Untuk memperbaiki hubungan istri dan ibu, saya kadang bohong dengan bawa hadiah atau makanan ke ibu dan saya bilang itu dari istri. Begitu pula sebaliknya, saya lakukan ke istri. Ini orang hebat banget sih, anjir. Mohon doanya ya, agar ibu dan istri bisa bersahabat. Sedih rasanya ngeliat konflik antara dua wanita yang paling kita cintai. Ini orang ekstrim banget sih. Gila. Kok dewasa banget ya? Iya. Kok bisa ya? Keren. Kok bisa sih? Keren orang kayak gini nge-follow akun kayak gini. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Bagus ya. Gokil. Biasanya orang bakal milih kubu. Iya, kayak ibunya tuh harus memahami istrinya lah. Istrinya kan gini. Ada juga yang marah-marahin istri kan. Kamu tuh harusnya lebih paham dong. Ini kan ibuku, bla 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 bla. Orang yang melahirkan aku, kayak gitu kan. Gila. Di sini hebat, dia itu hebat. lebih memilih untuk
Tapi mendamaikan, aku gitu. sebenarnya oke sampai pada yang poin terakhir. Tapi poin terakhir itu juga mungkin butuh untuk healingnya istrinya ya, yang bohong bilang ini hadiah dari ibunya. Iya, jadi kerasanya kayak oh ibu udah ngajak damai. Iya, ibu udah Terus baekan. ibunya juga ngerasanya gitu, Oh, iya, menantuku udah mikirin aku kayak gitu. Menurutku Tapi emang sebenarnya aslinya hubungan tuh bakal lebih baik kalau nggak serumah menurutku. kayak pasti gitu. gitu sih. Karena kalau serumah itu sebenarnya kita kan reveal things that nggak bisa semua orang bisa nerima gitu kan, nggak selalu bisa diterima oleh semua orang. Aku aja waktu harus tinggal bareng sama orang yang kita tidak pilih itu kan nggak nyaman sih. Mm-mm. Kalau kamu kan emang udah aku pilih buat ya udah kita tinggal bareng kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tuamu kayak gitu kan tetap aja ada perasaan kayak lagi nggak Aku di rumah sendiri harus ngapain kayak ya gitu kan, bener nggak ini kayak gitu. Takutnya ntar Soalnya salah. aku ngerasanya kayak value yang aku pegang itu aja udah beda sendiri sama orang tuaku. Soalnya kayak orang tuamu juga. orang tuamu kan orang-orang baik gitu loh. Jadi kayak nggak mau jahatin aku gitu kan misalnya. Jadi kalau aku salah itu biasanya mereka nggak ngomong. Jadi kayak baik-baik aja. Tapi ntar di belakang dibahas entah sama siapa kayak gitu misalnya. Ternyata aku salah kayak gitu. Soalnya pernah waktu itu kan ibu nanya ke aku kan pendapatku tentang suatu hal. Terus aku bilang, "Loh, harusnya gini gitu." Terus dia, "Oh iya dia iya gitu kan." Jadi aku mikir, "Oh, udah benar Setuju. berarti sama pendapatku." Tapi setelah itu dibawa ke grup keluarga kan. Dibawa ke grup keluarga, ibu nanya kan, "Gimana kalau gini gitu." Terus kalian tuh kan beda pendapatnya sama aku kan, beda. Terus ibu tuh gini, "Iya tapi masa kata Lea gini gitu." Terus jadi Dia adu domba. diadu gitu jadinya. Jadi menurutku sih memang dia mungkin sepakat sama aku, tapi Nggak berani kalau itu ngomong. nggak berani ngomong kalau itu dari Dari dia dia. kayak gitu kan. Kamu dan saudara-saudaramu jadi mikir kayak, oh ternyata itu ngeracunin ibu dari belakang ya kayak gitu. Takutnya tuh kayak gitu. Jadi emang apa ya, jadi kadang tuh bikin bingung harus kayak gimana Awalnya juga gitu. sering digituin sama ibu, aku ngomong apa gitu kan ke ibu secara personal, terus tiba-tiba dibawa ke grup, terus sama ibu di grup, iya sesuai kayak kata Dibenturin Nero, kan. ini tuh kayak gini. Anjir, ditukil, udah kayak tugas akhir aja diambil orang atau kayak buku karangan aja orang. Ini kan cuma ngobrol biasa sih. Tapi dijadikan senjata gitu loh untuk dibentrokin sama yang saat itu ngelawan dia gitu. Jadi nggak pakai nama dia sendiri. Jadi kalau ada apa-apanya pun biar musuhinnya musuhin kita gitu. Iya. Kayak dia tuh kayak bukan aku loh yang ngomong ya kayak gitu. Makanya Tapi emang sebenarnya- agak-agak kalau ibu ya emang ada problem dengan mengambil keputusan secara pribadi, itu ada problem ibu. Jadi kayak apapun yang ada di dalam keputusan dia nggak mau itu, bertanggung jawab, nggak bakal pernah mau bertanggung nggak jawab sama kayak gitu. nggak Semua mau. tuh kayak harus ada basisnya, kata siapa. Tapi itu pun bukan Menurut benar siapa, basic, gitu. tapi yang dia pilih sesuai Sesuai sama sama yang keinginannya itu. Jadi, dia. tapi Kayak dia nggak mau disalahin. kayak ada dua ustadz Ngomongnya beda misalnya. yang satu sesuai agama ya, kayak sesuai agama goblok-goblokannya lah gitu. Kayak kita nggak usah sampai nukil-nukil ayat-ayat kayak gimana, Iya. cukup sebagai orang Islam tuh pasti ngerti lah, pasti kayak gini tuh. Nah, tapi itu nggak sesuai tuh sama ibu. Akhirnya ibu ibu nyari cari ustadz lain tuh bilang, "Oh, di ayat-ayat gini nukil-nukil kayak gitu." Tapi itu sesuai sama dia, padahal secara logika sebenarnya nggak masuk gitu Dan ya. ayat itu bukan dipakai buat itu Ya, misalnya. dan ayat itu lain lah, itu ada asbabun nuzulnya ya, bukan kayak gini untuk aplikasinya gitu kan. Tapi karena itu sesuai sama kepentingannya dia lebih milih yang ustadz yang kedua kayak gitu. Jadi menurutku sih dia sekedar tidak mau take responsibility of her own words, menurutku gitu Iya, sih. iya, itu aku ngerasa banget loh. Dan Kayak- itu banyak banget orang yang kayak gitu. Karena waktu aku ngepost soal chat free itu, ada salah satu sahabatku tuh yang nanya, "Kamu nggak takut kalau nanti kamu dicap sama orang-orang sebagai, oh ini anti anak-anak nih kayak gitu, atau anti orang ngelahirin, atau anti kayak gitu-gitu loh." Itu kayak ya aku nggak takut sih, emang bener gitu. Dan kalau emang anak itu harus lahir di pasangan keluarga yang tidak siap dan tidak belajar dan tidak mengerti, ya aku bakal anti sama kelahirannya anak itu di situ kayak gitu kan, dalam kondisi itu. Walaupun aku nggak anti pada semuanya, tapi kalaupun emang aku harus di-perceive as someone like that, ya I will take it gitu, nggak Makanya apa-apa. kayak kalau aku dimusuhin tuh nggak takut dimusuhin dengan apa yang aku omongin dan sesuai dengan aku yang omongin,
nggak omonganku diambil, dipelintir terus buat orang musuhin, nggak kayak gitu kan yang dilakukan kadang-kadang kan kayak Iya, gitu iya. kan. Kalau persis sesuai sama apa yang aku pengen terus dimusuhin karena sesuai sama apa yang kepercayaanmu, aku percaya, ya udah. itu nggak apa-apa. Aku juga kayak gitu sih. Terus kalau nah tetap temanku ini tuh dia sempat tinggal bareng sama mertuanya juga kan. Terus dia tuh apa ya, kayak selalu ngeluh kan karena capek harus bantu mertuanya ini masak, bersih-bersih rumah, padahal dia juga lagi hamil, harus ngerawat anak, harus A B C D gitu. Terus dia ngelakuin itu semua, tapi habis itu dia ngeluh sama aku kayak orang tuh bener-bener ya mereka tuh ngomen terus gini. Aku tuh serba salah jadinya. Padahal aku tuh ya udah bersihin ini, aku pagi-pagi udah kayak gini, tetap aja salah. Terus aku tuh siang-siang padahal aku udah capek tuh, tapi aku tetap usahain biar aku tuh gini. Aku udah rapihin, aku udah gini. Tetap aja aku habis itu dibilangin, oh kok ininya kotor ya, kok itu kayak salah terus kayak gitu kan. Dia marah-marah gitu. Terus aku tuh bilang gini, kalau kayak gitu kenapa kamu nggak usah lakuin aja gitu. Terus dia bilang ya nggak bisa dong, ini aja aku udah lakuin aja aku masih dimarahin, masih disalahin gitu. Terus aku bilang ya justru karena itu nggak usah dilakuin aja, kalau ujung-ujungnya sama-sama dimarahin disalahin kenapa harus capek-capek. Terus dia ya nggak bisa dong kayak gitu. Jadi Kayak pengennya tuh gak dimarahin gitu ya, padahal dia sendiri udah ngecap kalau orang ini tuh bakal marahin terus, jadi nggak bakal pernah, kesempurnaan itu nggak bakal pernah ada kan. Pilihannya berarti kan cuma ada satu, dimarahin. Ya tinggal kamu mau capek plus dimarahin atau kamu mau nggak capek plus Padahal dimarahin, maksud gitu. aku itu sebenarnya kamu sendiri yang sudah memilih untuk capek-capek gitu loh. Plus dimarahin. Plus kamu juga udah ngomel-ngomel ke aku gitu kan. Ya mana ya aku menerima dengan lapang dada banget ya kalau ada sahabatku yang curhat gitu kan ke aku. Cuman kalau itu tuh cuma kayak tikus yang ngejar ekornya sendiri atau anjing lah ngejar ekornya sendiri gitu. Intinya hewan apapun yang punya ekor ngejar ekornya sendiri dan itu muter-muter terus gitu. Menurutku sangat tidak solutif gitu loh. Dan aku tuh emang tipe orang yang kalau ada masalah di depan mata aku tuh aku nganggepnya kayak puzzle. Terus aku nyari tahu gimana cara nyelesainnya. Padahal banyak orang, justru malah mayoritas orang itu sebenarnya cuma pengen ngomel aja, nggak pengen masalahnya diselesaikan. Kamu pengen ngomel aja dan pengen kamu ngerasa empati kayak gitu aja sih daripada solusi. Iya sih, pasti mungkin bakal lebih enak kalau didengarnya kalau misalnya aku bilang ke dia, oh emang ya mertuamu tuh brengsek banget, oh kamu yang sabar ya, aku tahu pasti capek banget ya jadi kamu ya. Kayaknya mau dengan pijet, condescending kayak gitu ngeselin banget Cim. Aku soalnya nggak bisa ya manis-manis kayak gitu, sulit gitu loh. Ya problemnya kamu tuh kamu punya kepribadian untuk ada hal yang bisa kasih solusi, ya kamu kasih solusi kayak gitu kan. Padahal Mayoritas sebenarnya sih hal tuh selalu ada solusi soalnya menurutku. Gokil. Kalau ya sih benar. Aku juga ngerasa kayak gitu. Maksudnya mau nggak mau Kecuali entah itu kematian solusi, ya, kematian nggak kan solusi nggak juga ada dari solusinya. Iya maksudnya kan kita dealing with orang mati itu kan nggak ada solusinya aslinya, kecuali nata diri kita sendiri kan, tapi nggak bisa balikin dia hidup lagi gitu loh maksudnya. Kalau mikirin soal kayak gitu ya, oh iya, sebagai orang yang punya kerabat yang mati maksudnya kayak gitu. Kalau aku sih mikirnya ya emang iya. Kayak ada temanku juga yang dia itu saking beratnya hidup dalam pernikahannya dia sampai dia ngerasa udahlah aku mending bunuh diri aja daripada aku ngelanjutin kayak gini gitu kan. Ya, yang namanya otakku ya kan dikasih masalah kayak gitu. Cerai aja. Nah, daripada lu bunuh diri mah mending cerai aja. Terus jalani hidup yang lebih baik kayak gitu kan. Tapi di mata dia aku salah gitu loh buat ngomong kayak gitu. Kayak tega banget nyuruh teman sendiri cerai kayak gitu. Padahal dia sendiri udah mau bunuh diri aja. Padahal aku mikir ya daripada lu mati ya kan. Kan aku sayang sama kamu ya, jangan sampai kamu mati dong kayak gitu ya. Mending mana kehilangan suami atau istri atau kehilangan nyawa kayak gitu. Kalau menurut aku sih tetap hidup ini tuh masih worth it untuk dijalanin gitu loh. Karena kita pengen kan yang mati sendiri gitu loh. Kita tahu masalah ini hidup misalnya belum tentu lebih baik ataupun belum tentu lebih buruk kayak gitu kan. Tapi jalanin aja, kalaupun lebih buruk makin buruk kan paling ujung-ujungnya mati sih. Apa sih yang lebih jelek kepada itu kan udah. Jangan di skip gitu, jadi nggak mau tahu
tahu prosesnya. Kalian nggak penasaran tak prosesnya kayak gimana sampai akhirnya itu? Iya, bakal ada episode apa lagi di depan, bakal ada turning events apa. Anggap kayak ya hidup ini emang penuh dengan penderitaan, tapi Marvel movie masih keluar kok besok kayak gitu, kamu masih bisa nonton kayak gitu. Masih pengen lihat endingnya Attack on Titan. Ya, sama kayak endingmu. Masa kamu nggak pengen lihat perjalanannya? Nggak penasaran ceritanya bakal kayak gimana gitu ya. Cuman emang aku nggak ngerti ya cara menghadapi orang-orang yang bilang mau mati itu tuh gimana, aku masih nggak ngerti sih. Kalau logika aku emang cuma nyari solusi biar dia nggak jadi mati kayak gitu kan. Ya kayak kalau lihat apa yang bikin tekanan dia pengen bunuh diri, ya tinggal cari gimana cara tekanan itu hilang gitu kan misalnya. Kalau aku pribadi dulu sempet sih ada masa-masa hancur banget gitu kan, rasanya kayak dunia tidak memihak gitu. Terus saat itu aku pacaran sama cowok yang beda agama. Terus aku bilang ke dia, pokoknya intinya kayak dia tuh mau ninggalin aku gara-gara kita beda agama gitu kan. Terus aku bilang, kalau nggak ada kamu aku mending mati aja kayak gitu kan. Padahal kalau di logika sebenarnya ya bisa enggak gitu. Terus tahu nggak jawaban dia apa? Apa? Ya daripada kau mati mending kau pindah agama aja biar bisa bareng sama aku. Bener juga sih. Iya, jenius ternyata dipikir-pikir. Kok kepikiran anjir. Bener juga. Bener Cim. Iya, aku juga daripada mati mending pindah agama. Iya, ya kalau Sama-sama masuk neraka, kan? sekarang, ya kalau sekarang kan mikirnya kayak gitu. Sekarang mikirnya kayak gitu. Kalau dulu kan nggak kepikiran kayak gitu. Dulu kan ngomong mau mati itu like mayoritas orang mau mati itu kan cuman pepesan kosong. Iya, kayak I wanna die, kayak cuman figure of speech aja kan. Dan mungkin temanku juga kayak gitu ya. Aku mending mati aja tuh ya figure of speech kayak figure aja. of speech itu lama-lama kepakainya tuh benar-benar terlalu sering dan terlalu maksud sih, Cim. Lu ngerasa gak sih kayak makin lama tuh makin kecil aja masalahnya, kayak daripada gua harus nemenin orang tua gua pulang kampung, mendingan gua mati aja kayak gitu kan. Kayak nemenin orang kamu lebih baik mati aja kayak gitu kan, kayak daripada harus salaman keliling pas lebaran, mendingan gua mati aja. Astagfirullahaladzim, banget kayak gitu loh. Iya. Tapi apakah emang harus kayak gitu supaya kamu tuh bisa ngilangin power dari kata-kata mati itu. aja kayak gitu ya. Jadi kayak yang aku pikirin sih kill me aslinya now kayak gitu, kayak KMN itu kan terus-terusan Iya. dipakai. Ya, aku menurutku kayak ngelihat ada orang pakai baju jelek gitu kayak kill me now. Iya. Kan bisa tinggal menjem padahal kan. Orang-orang ini benar-benar memakai kata itu kayak segampang itu gitu loh. Aku nggak bilang itu jelek atau gimana ya, cuman karena pembendaharaan istilahnya mereka terlalu dikit sih menurutku. Jadi kayak kenapa ya kayak gini, itu tuh rasanya kayak dunia tuh mau runtuh atau apa gitu ya, nggak mau cari ungkapan-ungkapan lain lah kayak gitu. Aslinya kan bisa. Cuman waktu kalau ada orang ngomong mau mati mendingan mati aja tuh loh, itu tuh udah mayoritas bullshit. Bahkan ada yang bilang aku kalau misalnya besok aku nggak ada kabar, please jangan dicariin, aku udah meninggal. Ternyata bohong juga. Tapi kan kalau masalahnya itu orang yang kita tidak peduli kan doesn't matter kan. Tapi kalau ini tuh orang yang bener-bener aku nganggep dia tuh sahabatku banget dan aku literally nggak mau dia mati gitu loh. Jadi ya aku berusaha nyari solusi dong biar dia nggak mati kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita harus sadar bahwa hidup orang lain tuh bukan tanggung jawab kita gitu. Jadi aku bakal ngerasa bersalah banget sebenarnya saat itu kalau temanku akhirnya beneran bunuh diri misalnya ya, dan aku bakal ngerasa nggak bisa stop dia kayak gitu-gitu loh. Tapi aku juga harus sadar bahwa kehidupannya dia, keputusannya dia gitu. Jadi itu bukan karena aku, bukan kewajibanku juga untuk nge-stop dia, atau bukan, ya apapun lah itu urusan tuh tanggung jawabnya dia 100% kayak gitu sih. Jadi baik dia tetap jalan hidup kayak sekarang atau dia memilih untuk enggak, ya itu nggak ada urusannya sama aku. Jadi aku sekarang lebih ke kayak gitu, respect sama pilihan hidup orang, boundariesnya dia. Ada hal-hal sedekat apapun aku sama dia, tapi ada hal-hal yang aku nggak boleh sentuh gitu. Kita tadi lagi ngomongin apa sih? Ngomongin ada mertua berantem sama menantu. Oh iya benar. Kenapa jadi kayak gini ya? Tapi harusnya tuh yang lebih related sih itu sebenarnya ada cerita teman kita. Gimana? Yang terbaru banget yang katanya mau cerai. Astaga, Itu yang paling relate kan? Iya paling relate.
Coba ceritain. Oke, jadi aku punya temen cowok. Dia udah nikah sama cewek selama beberapa tahun. Nah, dari awal nikah, cewek ini dibawa lah ke rumahnya si cowok. Nah, cowok ini masih punya ibu kan, jadi ada ibunya juga di situ. Terus di rumah itu kayak di bawah standarnya cewek ini banget. Jadi yang rumahnya tuh yang kotor, berantakan, menjijikkan bagi dia. Terus sempit, kotor, berantakan, menjijikkan bagi dia kayak gitu. Terus juga kayak banyak kucing ya. Masak segala macam itu pokoknya nggak bisa rapih lah, intinya kayak gitu. Nah, si cewek ini bilang ke cowoknya kalau rumah itu di bawah standarnya dia selama ini, rumahnya dia juga gitu, dibandingkan sama rumahnya dia. Akhirnya cewek ini lebih milih buat tinggal di rumahnya sendiri kan, di rumah orang tuanya yang cewek. Jadi dia nggak mau tinggal bareng sama cowok ini dan ibunya cowok ini. Nah, habis itu bahkan ada masa di mana pokoknya ada one thing led to another. Cewek ini tuh menganggap ibunya si cowok ini tuh kayak orang yang buruk banget lah gitu. Nah, emang ada perbedaan sih di sini karena ibunya tuh orang yang ceplos-ceplos apa adanya, sekali diomong terus dilupakan lah kayak gitu. Tapi emang tipe yang kalau ada masalah harus selesai saat harus itu diomongin juga. Kayak gitulah. Pokoknya nggak yang manis-manis itu enggak. Nah, cewek ini tersinggung. Terus si cowoknya tuh berusaha mendamaikan gitu loh, dibilangin, "Ya nanti kamu kalau ada masalah apa-apa sama ibu, jangan langsung berantem sama ibu, ngomong ke aku dulu. Ntar aku yang sampaikan ke ibu dan juga sebaliknya." Cowok ini juga ngomong ke ibunya kayak gitu. Kalau ada nggak sukanya sama istrinya, suruh ngomong ke cowok ini ya. Semacam cerita tadi itu. Iya, mirip banget ya. Mirip, cuman bedanya yang tadi kan dia berani ngontrak rumah, yang mana itu kan area terbebas dari pengaruh orang tua keduanya gitu loh. Sedangkan kalau di kasus ini dia kan nggak nyewa rumah sendiri, tapi malah balik ke orang tuanya si cewek ini, yang mana itu menurutku bakal membuat kayak seolah-olah apa ya, cewek ini tuh bukan sebagai istri tapi sebagai anak gitu loh. Padahal kan dia udah jadi seorang istri kan, harusnya kan bisa lebih udah di luar anak gitu loh. Kalau udah jadi istri menurutku ya tanggung jawabnya lebih besar, apalagi udah punya anak juga. Nah, di rumah orang tuanya ini si cewek ini bersikap seolah-olah dia masih kayak dulu, kayak belum nikah. Jadi masih egois, masih tinggi hati, masih keras dan nggak mau ngalah dan nggak mau dengerin suami dan segala macam gitulah intinya. Suaminya berusaha untuk bawa istrinya pulang lagi karena bagi dia istrinya waktu di rumah dia seburuk-buruknya itu nggak pernah separah kalau lagi di rumahnya cewek ini sendiri gitu. Karena di rumah cewek ini kan cewek ini jadi kayak dalam tanda kutip princess gitu kan, anaknya orang tuanya gitu loh, nggak pernah salah gitu. Tapi nggak bisa gara-gara dia benci banget sama ibu mertuanya gitu deh. Sebenarnya kalau dari cerita yang tadi kita bacain kan solusi dari cowoknya tuh bagus banget untuk keluar dari itu, jadi kayak zona netral gitu kan. Nyewa rumah kan zona netral. Kalau di sini kan nggak ada yang netral itu kalau pindahnya ke rumah salah satu. Kalau solusi sebenarnya sih sulit banget ya, apalagi kalau emang si cewek ini udah berprasangka buruk juga ke ibunya. Ibunya sendiri juga selama ini kan nggak pernah tinggal sama menantu. Tapi utopis jadi nggak sih untuk berharap kayak hubungan mertua menantu damai itu? Plus juga berharap ya harapan-harapan kayak gitu lah. Ya padahal dalam satu sangkar tuh nggak mungkin ada dua queen bees. Yang take charge itu cuma satu orang, nggak bisa ada dua ibu rumah tangga gitu loh. Kalau mau itu harus ada satu yang mengalah gitu. Dan jadi kayak ngalah, harus conscious ngalah kayak gitu. Iya, harus benar-benar sadar. Apa yang dia lakuin sekarang saat ini adalah mengalah. Ngalah kayak gitu loh. Kepalanya harus udah to the game kayak gitu. Gamenya dia adalah game ngalah kayak gitu. Iya benar. Bukan game untuk menang lawan orang tua atau misalnya game untuk menang lawan menantu kayak gitu. Emang harus ngalah. Entah itu dari pihak menantu atau dari mertuanya kayak gitu kan. Aduh. Tapi yang paling benar adalah kalau kamu ngambil pisah rumah sama orang tua. Menurut aku soalnya sebaik-baiknya apapun orang tua itu, kalau tinggal bareng orang lain yang dia tuh bukan dari klanmu sendiri, pasti ada masalah. Dan sebaik apapun orang luar ini, nanti pasti ada clash karena emang nggak satu klan ya, gimana ya, udah beda jadi gitu. Jadi kayak toleransinya beda.
kesalahan yang dilakuin sama orang Anak luar, sendiri. anak sendiri itu toleransinya tinggi kan. Iya, kayak dibiarin, Dan oh nggak apa-apa. kata-kata yang dilontarin orang tua itu toleransi anak itu dengarnya toleransinya tinggi udahan. Sedangkan Kalau sama orang luar pasti beda. Makanya sebaik apapun kayak gitu kan harusnya keluar sih. So far emang masalah teman-temanku ini rata-rata ya mereka masih tinggal bareng orang tuanya, mereka yang problem ini. Dan kita berdua pun bukan yang tanpa problem ya, kita nggak tinggal bareng ortu pun kita juga banyak problem gitu kan, tapi paling enggak kita bisa take responsibility of our bayangin actions. aja kalau berantem ada di rumah mertua tuh gimana, pasti kan nggak bebas gitu kan. Kita Nggak bisa sampai selesai sih. kita waktu ada orang lain dalam rumah pun kita saat berantem tuh nggak bebas, dan itu tuh bisa jadi problem berhari-hari. Padahal kalau misalnya kita tinggal berdua doang, problemnya itu 15 menit selesai. beres. Kita obrolin 15 menit selesai. Tapi kalau ada orang tuh kita malu kan, kelihatan kayak apaan sih berantem mulu kayak gitu kan. Padahal berantem itu adalah salah satu way of communicationnya kita mungkin untuk nunjukin bahwa aku nggak nyaman sama perlakuanmu yang kayak gitu, misalnya benar. kayak gitu sih. Jadi kalau saran kita sih ya mending ke zona netral. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.